Ya, keputus ya. Maaf semuanya, tadi keputus. Ya mudah-mudahan kita sambung lagi. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Udah 4 kali nih ter reject ya. Ya, lagi ngobrolin layangan putus beneran jaringan kita ya. Tes aman semuanya. Oke. Sekarang kita akan mulai lagi ngobrol ya. Kita akan panggil lagi satu persatu coach, Dokter Angga. Belum kelihatan. Oke semuanya, kita mulai lagi. Assalamualaikum coach. Nggak tahu coach, Waalaikumsalam. kayaknya kepanasan kayaknya ininya apa namanya headsetnya. Makanya ini kan baru pakai casing, kayak mungkin karena kepanasan itu jadi saya buka dulu. Bisa jadi ya, tapi biasanya nggak apa-apa gitu kan. Lagi ngomongin layangan putus, jaringan kita yang putus. Ini udah yang keempat nih ya. Ini keempat nih. Ini tadi belum Kita udah bisa dapat. Aduh, pada seru banget tadi itu. Aduh. Tadi Mbak Reni apa? Tapi nggak apa-apa deh. Mbak Reni. Mbak Rena, temu bahagia. Mbak Rena, temu bahagia. Temu titik bahagia.id. Ya, untuk teman-teman yang apa namanya tadi ikutan ya di sini gitu, terus kemudian udah kirim pertanyaan dan belum kita bacain, monggo. Temu bahagia.id ya. Ini kayaknya Ya. kita disabotase jangan-jangan ini. Karena ngomongin film yang lagi viral. Kita disabotase sama para ibu-ibu atau sama para suami atau bagaimana ini ya? Sama yang ngasih sinyal. Disabotase sinyal sih yang pasti. Kaget tadi saya, loh keputus, aduh kaget tadi keputus, ya Allah. Kita tanya jawab aja kali ya. Langsung tanya jawab deh kalau ya. gitu. Ya. Udah 1 jam tadi. Benar ya. Pertanyaan yang belum dijawab yang mana nih? Ada Mbak Isna ini. Pertanyaan yang belum dijawab. Pertanyaan saya belum dijawab. Mbak Renanya udah hadir belum? Belum sempat dijawab. Saya tadi udah invite. Saya coba lagi ya. Sayang banget sambil itu teman-teman tadi yang pertanyaannya tadi belum terjawab boleh ditulis ulang aja di bawah ya. Iya, sepertinya udah mulai monitor, mudah-mudahan bisa ikutan ya. Bagaimana sih? Aduh, padahal seru banget ya tadi ya. Suara saya kecil coach. Aman ya. Suara bagus. Tadi padahal sudah lagi intensnya tadi tuh, udah mulai mengerucut kepada lagi peaknya tadi kan. Pentingnya lagi jelasin sama coach lagi hilang. Aduh, nah ini dia. Saya tadi udah invite. Nah tuh temu bahagia. Nah, hadir katanya. Temu bahagia.id. Iya, tadi udah saya ini. Bu, belum Bagaimana dijawab. cara Oke, silakan. menanggapi pasangan yang belum sembuh dari masa lalunya? Cara menanggapi atau cara terapi ini? Menyembuhkan. Menyembuhkan. Kalau menanggapi dengan menyembuhkan beda soalnya. Mbak Rena, maaf putus-putus dulu. Sesuai topik layangan putus, kita sinyal putus dulu jadinya Mas Ari. Nggak nyangkut di genteng ya. Kayaknya ada Kan yang layangan. suka kita ngobrolin gini ya. Layangannya nggak suka kayaknya, makanya putus deh. Oh ya udah deh. Kirain kemana? Putuskan sinyalnya. Putus sinyalnya itu ya. Aduh. Ya, kita masuk Ini tanya ada jawab yang aja nanya nih, nih. Rena. Oh iya. Karena udah banyak banget yang ngantri tanya jawab nih. Yang pertama ada dari Afi Fahis. Bagaimana cara menanggapi pasangan yang belum sembuh dari masa lalunya? Ini nggak tahu, maksudnya cara menanggapi atau cara menyembuhkan, nggak tahu nih maksudnya. Iya. Tadi udah menanggapi dijawab ya. overall ya. Oke, gimana Teh? Satu-satunya cara meringankan, diterima dulu. Ya nggak Pak, semua masalah ya. Apapun itu gitu ya, termasuk masalah masa lalunya pasangan, diterima gitu loh. Ketika kita menerima, otomatis kita ready gitu ya untuk mengajak
dia, dan terutama menyelesaikan diri kitanya juga sih, diri kitanya dulu. Kalau kitanya semakin kuat, insya Allah itu jadi modal untuk mengajak apa pasangan untuk membasuh lukanya dia juga gitu. Karena kalau kita kayak yang nyuruh gitu ya, kamu tuh kok kayaknya gitu banget, mungkin kamu tuh terluka dulu segala macam gitu kan, malah kayak dihakimi gitu jadinya gitu. Dan semua orang juga kayaknya kalau dituduh gitu nggak akan nyaman ya Pak Indra ya. Itu memancing Iya. huru Jadi hara diterima namanya. dulu gitu. Ujung-ujungnya kalau misalnya kita tahu pasangan kita punya luka, bersiaplah Iya. menjadi perawat. Itu aja Perawat. solusinya, benar nggak? Betul, betul. Iya, Kita secara Coba. mental sudah menyiapkan diri untuk menjadi perawat. Kalau ternyata kita belum punya kompetensi untuk merawat, minta bantuan profesional. Minta bantuan profesional. Sesederhana itu gitu loh. Iya. Itu jawabannya, Bah. Mungkin nggak Coach, Iya. kalau misalnya suami yang doyan selingkuh itu karena juga pernah ada luka pengasuhan, Coach. Misalnya dulu pernah melihat Pasti. orang tuanya dulu ya kejadian yang sama, atau Begitu. melihat Iya. perpisahan orang tua jadi sesuatu yang wajar berpisah gitu. Jadi kayak bukan sesuatu yang menakutkan. Ada nggak sih itu pengaruhnya? Ada banget. Jadi- Banget. Jadi waktu kalau saya dulu suka ngasih di kelas nih Mas Ari, itu banyak yang suka protes karena saya dianggap ngejudge, menghakimi mereka yang dibesarkan dari broken home, dibilang pasti nasibnya akan sama. Padahal bukan itu pesan yang ingin saya sampaikan. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah hati-hatilah, ya waspadalah untuk teman-teman yang mungkin dibesarkan dari keluarga yang broken home, di mana mungkin ada salah satu pihak yang melakukan cheating ataupun apapun itu namanya. Ya, teman-teman itu punya luka, dan luka itu terekam di bawah sadar semua gitu loh. Dan saat kita dewasa, rekaman itu yang akan di-playback, akan diputar ulang tanpa diniatkan, tanpa disadari. Apalagi kalau masih ingat porsi rekaman bawah sadar itu 88%, pikiran sadar itu cuma 12%. 88 lawan 12, kira-kira menang mana gitu loh. Nah, disinilah perlu tadi, yang seperti Mbak Rena bilang, kenal diri sendiri, connect ke diri sendiri. Muhasabah. Nah, untuk bisa muhasabah, nggak bisa berdasarkan cuman menurut kita. Mesti nambah ilmu. Bener nggak, Mbak Rena? Untuk bisa melihat, mengenal, menilai, dan melakukan introspeksi, kita perlu punya ilmu yang cukup. Perlu punya kompetensi. Jadi kemampuan bercermin pun ternyata itu butuh ilmu. Koreksi saya kalau saya salah, Mbak Rena. Bener, justru Pak Indra yang lebih pengalaman. Kalau saya masih di ranah teori ya, kalau Pak Indra kan udah praktisi yang udah puluhan tahun ya Pak menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi perlu ilmu bener. Terus ya siap jadi perawat ya. Dan yang seperti yang Pak Indra bilang, kalau ada yang mengalami broken home, bukan berarti kita mau memperkirakan masa depan ya, tapi itu sebenarnya awareness gitu, bahwa sebelum nikah kamu harus bersih dulu loh, atau kalaupun belum bersih minimal kamu tahu bahwa ada sesuatu di dalam tubuh kamu gitu loh, dan supaya memudahkan pasangan untuk care sama kamu gitu sih. Yes. Kalau ngomong-ngomong soal broken home nih Mbak Rena, banyak yang menganggap broken home itu hanya kalau cerai dan pisah. Nggak selalu loh. Betul. Ya, bahkan yang tidak pernah konflik pun bisa dalam kategori broken home, seperti yang Mbak Rena bilang tadi, sama Mas Andi bilang tadi. Nggak pernah konflik, tapi ternyata adalah dysfunctional family. Benar. Jadi keluarga yang tidak sama sekali gitu ya. Betul. Nah, untuk kita mampu melihat jangan-jangan keluarga orang tua saya itu disfungsional, jangan-jangan keluarga orang tua saya adalah disharmoni, jangan-jangan keluarga orang tua saya sebenarnya broken, cuman tidak dalam status pisah gitu loh. Nah, kemampuan untuk bisa melakukan muhasabah seperti itu perlu ilmu yang cukup. Makanya belajar, ya cari tahu gitu loh, dengan nyimak materi-materinya dari Mbak Rena, ikut materi-materi di diskusi keluarga seperti ini, semoga bisa ngebantu. By the way, Busway, kita disclaimer, kita bukan orang yang sudah beres semuanya, bukan orang yang nggak punya masalah apapun, bukan itu. Jadi jangan pernah berpikir, Mas Ari, Abah, Mbak Rena itu nggak punya masalah sekali. Yang bilang siapa? Justru kita belajar dari kesalahan, tapi belajar dari kesalahan orang lain. Gitu. Justru kita ini bapak-bapak soto ini, kita tuh menghadirkan narasumber tuh karena kita mau belajar gratis gitu ya. Waduh. Mau kuliah gratis.
Ini saya juga bukan narasum sebetulnya ya, sharing aja, sharing cerita. Nah, ini Karena ada pernah ada pertanyaan, di posisi itu cuma, ada pertanyaan gimana? menarik nih, Mbak nih. Ya, ya. Oh iya iya, gimana gimana? Saya divorce, ini dari Mbak Isna ini. Saya Ah, divorce, saya dan anak saya korban KDRT dari sang mantan suami, sang mantan suami. Sampai sekarang saya masih takut. Bagaimana cara menghilangkan hmm, rasa takut saya untuk memulai kembali mengenal seseorang? Gitu. Jadi oh, gara-gara ketakutan tersebut, dia untuk menjalin hubungan baru ini masih belum berani gitu ya. Mungkin ya seperti flashback film kali, kejadian-kejadian yang lama iya, takutnya kejadian lagi gitu. iya. Ini gimana nih? Ya memang jangan langsung mulai hubungan baru dulu ya, Healing dulu ya? sebelum yang masa lalunya belum pulih gitu. Maksudnya pulih itu bukan berarti free banget sih, at least dia udah di titik yang apa ya, ready gitu loh buat nikah, dan udah bukan dalam kondisi yang haus cinta gitu loh. Karena banyak yang memutuskan menikah ya setelah sebelumnya divorce justru karena dia kesepian gitu ya, dia kehausan cinta, kasih sayang, Bucin, karena bucin zaman sekarang itu kelelahan gitu namanya. ya. Ah, itu justru pondasi yang sangat rapuh ya. Kalau kita ngerasa kesepian, memutuskan menikah, kesepian itu kalau yang teori yang saya tahu ya, ciri alarm dari tubuh kita tuh belum terkonek dengan diri kita sendiri. Oh, Jadi kalau kita merasa kesepian, oh, itu caranya, itu tandanya kita harus lebih gali lagi apa sih sebenarnya happiness-nya kita gitu loh. Nah, pas memutuskan menikah itu udah nggak yang nuntut gitu loh, nuntut pasangan harus bahagiain aku. Padahal dia juga kan cuma makhluk Allah gitu ya. Dia juga dapat cinta dari Allah bukan dari dia gitu kan. Jadi kalau kita ngerasa kesepian, kita ngegali dulu. Oh berarti ada kebutuhan-kebutuhan di dalam diri yang belum terpenuhi gitu loh. Sampai akhirnya kita merasa terkoneksi ya, nyaman dengan diri kita sendiri. Itu ciri-ciri kita siap menikah gitu. Apalagi yang udah divorce ya, itu pelajar apa namanya ya, warning banget, jangan sampai mendadak menikah karena kecapean ngurus anak misalnya sendirian, aduh pengen ada yang bantu gitu, bahkan suami bukan pembantu gitu ya. oh iya iya iya. Terus aku kayaknya butuh butuh ayah, iya betul sih, butuh sosok ayah itu betul, tapi pastikan kita sudah punya koneksi yang kuat ke diri kita. Yang pertama, kita sudah tahu banget bahagia kita nih apa. Itu modal banget ya untuk membina lagi hubungan yang baru, supaya karena ada banyak yang ngalamin, malah ada yang sampai lebih dari 5 kali menikah, dan saya melihat itu kok orangnya mirip-mirip semua ya, kesalahannya sama-sama semua. Kayak apa ya, jadi malah kayak memutar apa sih, kaset yang sama gitu, cuma ganti Mengulang tokoh masalah dulu. yang sama dengan orang yang berbeda. Kurang lebih gitu ya Mbak Rena ya. Iya iya, Attract betul people, betul attract. betul. Dia attract itu sebetulnya. Itu maksudnya Iya ketika betul nikah betul. lagi ketemunya jenisnya sama gitu maksudnya gitu ya, Mbak? Modelnya begitu lagi Ya tuh. karena sebenarnya kita ini kan kayak magnet gitu ya. Magnet. Kalau masih Oh, iya. kalau ada luka, kita akan narik orang yang sama dengan Sama masa lalu lagi. gitu. Oh. Sama lagi. Kalau kitanya udah pulih, pulih itu Heeh. bukan berarti selesai sih ya. Maksudnya udah di titik yang oke, saya tahu menikah ini adalah konsekuensinya ini. Yang harus saya lakukan ini gitu ya. Nah, kalau udah di titik itu, kita tuh jodoh tuh akan datang yang sesuai dengan yang kita perlu gitu loh. Malah ini saya nih ya, beda banget waktu dulu pernikahan yang pertama, menikah itu nggak tahu nikah itu apa, nggak ada ilmu sama sekali gitu ya. Nah yang kedua, tips nih buat nyari jodoh, minta jodoh itu yang detail. Jadi Allah tuh nggak suka yang ya udah terserah Allah aja. Lah kata Allah, ini versi sayanya gitu ya. Lah lu aja nggak tahu apa jodoh yang terbaik buat kamu, ya aku mau ngabulin apa gitu kasarnya gitu ya. Nah tapi Oh begitu kita berdoanya iya. detail dan yakin, karena kita tahu gitu loh, detail itu datang dari apa, karena kita tahu banget itu happiness konkret kita membentuk pernikahan. Karena banyak yang aku pengen sakinah mawadah warahmah, tapi nggak ngerti itu kalau dikonkretkan, di breakdown jadi teknis behavior itu seperti apa, blank aja, pokoknya happy aja, happynya kayak apa gitu. Nah saya dulu merinci harus kayak gini, karena tujuan saya ingin beribadah lebih fokus ya Allah, ingin menjadi umatnya Rasul, karena kebanyakan umat Rasul terbaik itu menikah ya,
dan ya itu gitu. Jadi saya mempelajari tuh tokoh-tokoh yang saya idolkan gitu ya dari sahabat-sahabatnya Rasul, dan saya kriterianya yang apa ya, yang fit gitu ya, fit dengan kebutuhan-kebutuhan saya gitu. Dan ya itu yang Allah kabulkan gitu. Kan banyak tuh yang karena takut ya belum beres dengan masa lalu, akhirnya meminta jodoh yang dia mau aja nggak berani. Karena saya ini kan buruk, siapa sih yang mau sama saya? Itu ada loh yang seperti itu. Padahal dia tuh udah cantik ya, karirnya selangit, pendidikannya tinggi, tapi di dalam hatinya itu sampai ada pikiran-pikiran seperti itu. Efeknya itu efek dari pernikahan sebelumnya gitu ya, efek dari apa ya, luka-luka yang lama belum luruh gitu. Sampai dia nggak ngerasa dia tuh nggak layak gitu loh dapet seorang laki-laki yang bisa mencintai dia. Itu sih. Bisa nggak nikah Kalau ada lagi yang salah dong itu? dikoreksi ya Pak Indra. Itu bisa trauma pernikahan dan bisa nggak Iya. nikah lagi dong. Iya, betul betul. Jadi memang harus di-healing dulu ya untuk yang udah divorce. Iya. Jadi Jangan mungkin buru-buru saya tambahin cepet. sedikit Mbak Rena. Kalau Iya. yang sering terjadi adalah kalau misalnya pada saat kita ijab kabul, sebenarnya kan kita sedang menerima satu paket masalah, bener gak? Saya Betul. terima masalahnya gitu kan. Nah, Iya. ini saya suka ngobrol kalau lagi kita di diskusi keluarga. Paket Iya. masalah itu kan segini, bener nggak? Ini udah given, yang kita pilih. Sebuah masalah itu jadi mudah atau sulit tergantung apa? Kompetensi kita, kapasitas kita. Kalau kapasitas kita di sini, masalahnya di sini, ini jadi mudah. Iya. Kalau kompetensi kita di sini, kapasitas di sini, luar biasa sulit masalah kita gitu loh. Nah, banyak yang misalnya sempat nggak berhasil di hubungan sebelumnya, dia belum introspeksi diri, mencari tahu, ini nyangkutnya di mana sih? Yang disalahin seringkali apa masalahnya? Enggak. Karena paket masalah ini kan sesuatu yang given, bener nggak? Yang sudah tersedia, yang kita pilih secara sengaja. Kan nyaris tidak ada orang zaman sekarang yang menikah di bawah ancaman, bener nggak? Dipaksa. Berarti kan kita milih secara sengaja siapa yang kita mau nikahi. Entah kita di posisi pria maupun di posisi wanita. Berarti apa? Kita sedang memilih paket masalah. Saya ulangi, kita sedang memilih paket masalah. Nah, kalau saat ini kita ngelihat, gile susah banget masalah gue. Bukan masalahnya yang susah. Ya, kapasitas kita yang masih di sini. Iya. Ya, saya kesannya jago banget ngomong kayak gini, kagak. Saya kena tabok, kena tampar dari guru kami semua, gurunya Abah juga, Mas Prastia Embrata. Itu dibilang, bukan masalah lu yang jadi masalah, kapasitas lu di sini katanya. Kalau kapasitas lu di sini, masalahnya jadi mudah. Nah, kalau sampai detik ini teman-teman masih ngerasa, gila susah banget pasangan gue, bercerminlah, bukan pasangannya yang susah, kapasitas Anda yang levelnya di sini. Tugas Anda adalah upgrading, menaikkan kualitas diri, bertumbuh jadi pribadi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Itu kali untuk saya nambahin, Mbak Rena. Iya. Iya, betul banget, lengkap banget. Analoginya kayak sekolah aja ya, Coach ya. Betul. Iya. Kita posisi sekarang SD, tapi dapat soalnya soal anak SMA. Wah, susah banget nih soalnya nih. Nah, jadi solusinya apa? Ya naik kelas dengan cara menambah ilmu, naik kelas. belajar. Tapi ingat, ini yang sering kali nih Coach sering dilupakan. Nih ya, kalau saya ya. Ini paling sering dilupakan. Yaitu apa? Ketika seseorang menyadari, wah berat banget nih masalahnya. Oke deh, aku kayaknya harus nambah kapasitas. Oke, ini udah dalam posisi sadar diri. Aware-nya sudah nih. Oke, alhamdulillah aku bisa nyimak nih live malam hari ini. Oh, kayaknya aku harus naik kelas deh. Kayaknya aku harus nambah ilmu deh. Iya, tapi Anda melupakan satu hal. Bahwa yang namanya orang nambah ilmu itu harus ada gurunya. Karena man laisa lahu syai'un barang siapa yang menimba ilmu tanpa didampingi oleh guru, maka fasaiku syaitan, gurunya tuh setan. Bener. Nah, Apa Anda mau belajar dari mana? Anda bilang mau nambah ilmu, nonton YouTube, baca-baca buku, tapi Anda nggak pernah datang ke pelatihan, ke training. Anda nggak punya komunitasnya, Anda nggak punya teman-teman sekelas, ya nggak?
Anda nggak mengikuti proses sekolah itu dengan istilahnya dengan kurikulum tahapan yang benar. Kurikulum yang pas. Iya. Apalagi piala terbesarnya setan itu saat memisahkan pasangan suami istri kan. Wah, dicium itu keningnya itu. Diciumnya di sini. Jadi dalam budaya apa? Ya, kalau di riwayat ya. Jadi di riwayat-riwayat sirah gitu teman-teman ya. Itu kecupan di kening adalah tanda cinta yang istilahnya yang sangat-sangat tinggi lah gitu. Jadi kalau misalnya orang tua sayang banget nih sama anaknya yang dicium keningnya gitu kan, sini nak cium keningnya gitu ya. Nah itu kalau si manusia ini berpisah gitu ya, itu diciumin tuh sama si setan tuh kening-kening Anda tuh. Waduh. Mantap kan? Benar banget ya. Nah, untuk teman-teman, sekali lagi, ini, kalau kita bicara komunitas, kita bicara ilmu, bergabung di diskusi keluarga tuh ada semua sebetulnya ya. Jadi komunitasnya ada, orang-orangnya ada. Jadi kita tuh enak gitu satu frekuensi. Menurut Anda, lebih gampang mana? Berjuang sendirian atau berjuang ada teman-temannya? Nah, itu aja. Ya, di diskusi keluarga tuh ada komunitasnya, ada teman-temannya, ada guru-gurunya. Nah, cara gabungnya gimana tuh di bawah Mas Ari udah pin tuh. Ya, grup.diskusikeluarga.com. Itu nggak bisa langsung diklik, by the way, nggak bisa langsung diklik. Jadi Anda ingetin aja, gampang ya. Grup.diskusikeluarga.com itu Anda ingetin. Nanti setelah live ini berakhir, Anda buka di browser Anda di Chrome, di mana Anda buka grup.diskusikeluarga. Nanti Anda daftar dan nanti Anda masuk tuh ke grupnya. Ya, nanti akan diinfokan di grup tersebut kapan pembelajaran berikutnya dan seterusnya, gitu. Oke? Atau lanjut, bisa Mas juga Ari, DM Coach. ya, Bah. Bisa juga melalui DM di apa namanya? IG-nya Diskusi Keluarga, di-follow dulu. Oh, iya, di bisa situ banyak di-follow. informasi juga ya. Ini jadi yang dikatakan awal tadi menarik juga ya. Ini kita ingat di akhir tahun kemarin pada raker ya kan. Raker perusahaan, kita evaluasi apa yang terjadi di tahun sebelumnya, kemudian ke depan kita kuatin visi misi dan kita ke depan ini mau ada apa namanya proyeksi kita ngapain gitu ya. Itu di kantor pekerjaan kita ngelakuin gitu, di keluarga masa enggak? Nah, itu kadang-kadang kita nggak evaluasi keluarga kita. Masa keluarga nggak punya visinya mau kemana sih? Dari ngejar visinya tuh ngapain? Terus proyeksinya terus kita ngapain? Apa? Iya, di keluarga nggak ada raker tahunan. Iya. Nggak ada resolusi nggak ada tahun evaluasi berikutnya. Itu saya relate. Itu yang utama keluarga dulu ya, Mas Ari ya. Bener. Dari keluarga dulu ya. Kan itu Tapi bisnis jangan yang lupa. akan kita pertanggungjawabkan nanti itu kan keluarga. Jangan Waduh. lupa organisasi terkecil di dunia bukan keluarga, Apa tuh? pernikahan. Karena cuma berdua. Oh, Nggak iya. ada sih yang bertiga, ada yang berempat ya mungkin, tapi kita nggak bahas yang bertiga. Kita bahas yang berdua aja. Nanti saya dimusuhin ibu kalau bahas bertiga berempat. Siap. Ini kita baca lagi pertanyaan. Iya. Monggo, Mas Ari. Wah, dia bilang ketabok banget tuh. Oke, ini ada yang bertanya nih dari Mbak Desi. Izin tanya nih, kalau udah kasih space ke pasangan dengan didiamin dulu, tapi tetap melayani dengan baik, apakah nggak apa-apa? Seperti memberi ruang privasi untuk pasangan usai konflik, gimana gitu. Jadi kayaknya Mbak ini lebih nyaman diem-dieman gitu ya. Ya diem-dieman, space lu gue, tapi gue tetap ngelayanin tugas gue, tapi mungkin ya nggak tahu ya. Apakah mungkin tujuannya untuk menerapi pasangan atau diri sendiri atau gimana? Pokoknya kesimpulannya dia lebih suka diem-dieman gitu. Oh gitu. Pak Indra yang mau jawab nih. Ya, boleh. Jadi kalau apa sih ngasih space, ngasih privacy, bisa bagus, bisa juga nggak bagus. Tergantung dari apa? Tergantung dari bagaimana komunikasi kita sehari-hari. Karena bisa jadi kebablasan ngasih space, ngasih privasinya, bener nggak? Jadi sebenarnya bukan ngasih space, ngasih privacy. Ini kita bongkar-bongkaran aja nih, takut konflik. Nah, betul. Bener Biasanya nggak kayak gitu, benar. Iya. Daripada ribut, lu kasih space deh gitu. Kayak ini aja, kayak apa ya? Berlindung di balik topeng. Nggak apa-apa nih, Jadi, kasihan. Padahal dia bukan nggak mau konflik dan nggak mau ketahuan kekurangan dirinya. Itu yang biasanya sering kejadian. karena saat berusaha diangkat topiknya, seringkali kan yang suasana bangun malah jadi nggak enak. Jadi Betul. mikir udah jiper,
udah deh gue kasih space aja deh, karena kalau gue Iya. colek berantem nih. Nah, kalau sampai itu berjalan bertahun-tahun, ini Iya. bom waktu nanti jadinya. Benar. Itu space mau berapa ratus kali. Itu Jadi harus ada target event misalnya, oke, kasih space, oke, kasih dia privacy, sambil kitanya juga cari cara komunikasi yang enak gitu ya. Tapi tetap harus ada target. Kita harus mengkomunikasikan apa gitu loh, masalah apa, misalnya ganjalan kita apa dengan bahasa yang enak. Meskipun akhirnya gitu ya, yang namanya segala masalah menurut saya ya, dimulai dari perbaikan yang paling gampang itu ya diri kita sih gitu ya. Kadang gini, ada orang yang nggak mau konflik karena ujung-ujungnya, loh kok ternyata aku lagi yang harus perbaiki ya gitu. Bukan masalah untung-untungan ya, kok kayaknya dia curang, suami aku gini, aku lagi. Sebenarnya gini aja mikirnya, yang mau bahagia siapa, suami atau kamu gitu. Kalau yang mau bahagia, kalau yang kamu lebih butuh bahagia duluan, ya oke gitu loh, nanti Allah mudahkan gitu kan. Urusan membuka hati suami, kita kan bisa collab sama Allah gitu ya. Collab. Bisa ini keren banget nih. memanggil ini juga Sekaligus menjawab itu tuh, Teteh sekaligus menjawab ini. gitu. Ada yang komen begini, aduh nonton kayak gini sendirian, suamiku nggak nonton, rasanya kayak berjuang sendiri. Itu tadi jawabannya, yang mau bahagia Anda atau suami Anda. Iya. Oh, iya. Oke, kalau gitu kayaknya Abah, gue perlu naikin lagi hashtag kita. Yes. Kalau gini, materi ini untuk Anda yang sedang nonton. Jadi kalau selama menonton, di kepala Anda adalah harusnya pasangan gue yang nonton deh. Masalahnya ada di Anda. Iya. Betul banget. Anda yang bermasalah. Waduh, tadi itu kamu tuh Ini dibahas, buat itu Anda. dibahas loh tadi. Kamu Kalau ada tadi kata dibahas harusnya, semuanya. berarti Kamu memang ada dibahas. masalah. Anda yang bermasalah berarti. Terus ngasih link nih, kan nanti direkam di save nih, insya Allah Mas Ari bisa di save ya. Terus tiba-tiba ngasih link, ngasih share link, terus kasih captionnya, Mas, kamu dibahas loh di sini. Kalau Anda lakukan itu, Anda yang bermasalah. Bener Pak. Wah ini lagi nih, Mas Arinya menghilang lagi. Oh ada. Kirain menghilang. Jangan loh, jangan. Tapi begini Coach ya, Harus ada memang rekamannya. kalau ya itu kan kalau apa saya tadi lucunya yang waktu dibilang nyari ruang sendiri gitu Coach, ya kan? Kasih ruang, kalau dikasih target waktu segala macam, benar juga. Kadang-kadang ada yang ketika di masa waktu time out gitu ya, waktu tenggat ini, kemudian dia butuh teman ngobrol, kemudian curhat sama orang. Dari curhat itu kadang-kadang ada api baru tuh. Masalah Iya. baru, bener. Jangan kalau sama Banget. pegadaian lah ya, gitu kan. Jangan menyelesaikan masalah dengan nambah masalah. Iya, waduh bahaya nih. Pertanyaan Oke. lagi. Mas Ari, kayaknya kita masih punya dua pertanyaan lagi, Mas Ari. Silakan Mas, kalau ada yang nanya Mas. Ini pertanyaannya berjibun nih, nggak di sana, nggak di ruang itu, nggak di ruang sini gitu kan. Ini kalau di apa namanya, yang di kolom pertanyaan itu banyak yang rekomendasi. Kalau gitu nggak usah nonton Layangan Putus. Saya trauma. Nontonnya acara kita aja memang bener. Oke. Ya. Abah, silakan dipilih deh, Bah. Nih, kita ambil yang di kolom komen ya, kalau enggak silakan yang mana dari kemana nih. Ya, yang di kolom question sepertinya udah semua ya karena Nih, cuma ada nih, Ratih nih. Ada. Assalamualaikum Kak Ari, maaf mau tanya. Kak Ari, kalau suami udah selingkuh dan alih-alih jadi ingin poligami, terus istri harus bagaimana? Nah ini gimana? Udah selingkuh, Mbak Rena, monggo. pas Gak ketahuan, dijawab. Iya, maksudnya gini, sebenarnya ketika selingkuh dulu, terus ketahuan, pas ketahuan bilang, oh iya maaf, aku lagi rencana mau poligami, gitu. Ketahuan dulu gitu, baru mau poligami. Oh, ini suaminya bilang, oh aku ada rencana poligami gitu. Iya. Jadi pas ketahuan gitu kan, alih-alih, oh emang aku lagi rencana poligami gitu kan. ya Terus yang harus- ini harus sebenarnya gimana gini ya, tuh? Maksudnya mau gimana? poligami, Harus mau gimana mau nih? poligami, Yang mau nanya istrinya. monogami ya. Oh gitu. Yang nanya istrinya apa? Sebenarnya suaminya? gini. Ini yang nanya istrinya yang nanya Oh nih. istrinya, ya. Gitu. Namanya Ratih ya istrinya. Oh Iya. iya. Jadi mau poligami atau monogami, pondasi yang yang diberlakukan sama ya, hak dan kewajibannya sama.
Nah, monogami itu kan diawali dengan kebaikan ya sama berlaku juga untuk poligami gitu loh. Poligami itu bukan penghalalan yang haram gitu kan. Nah, Udah selingkuh tiba-tiba dibungkus dikasih BPOM misalnya MUI halal gitu kan nggak gitu ya maksudnya. Jadi bukan seperti itu. Kalau misalnya pun kejadian begitu, pernikahannya bisa jadi sah ya, bukan apa namanya tidak sah kalau selama rukun-rukun pernikahannya ada. Tapi sesuatu yang diawali dengan ketidakbaikan ya jangan harap ada apa ya berkah gitu loh selanjutnya. Yang apa yang harus kita contoh itu kan Rasul ya, tujuan poligaminya juga jelas Rasul ya, caranya juga jelas gitu, kebaikan semua, dan memang akhirnya pun membawa kebaikan gitu untuk umat. Kalau ini poligami hanya untuk menutupi kesalahan gitu ya, ibaratnya ada bangke dikasih kado gitu ya, terus udah gitu dikasih stempel halal gitu kan, ya tetap aja akan kecium baunya, lama-lama ya akan apa hancur juga gitu loh. Bener nggak Pak Indra? Iya, topik ini sensitif banget ya, karena kalau memang gentle, niatlah, ngomonglah sejak awal kepada istri gitu loh. Jangan ngumpet-ngumpet di belakang, terus ujung-ujungnya membungkusnya dengan kata niat poligami. Ya kan nggak gentle banget, bener nggak? Ya, Abah, Mas Ari, kita punya beberapa guru kita, teman kita juga yang memang gentle banget dari awal tuh ngomong niat poligami. Jadi bahkan nggak ada masalah sama satu sekali guru kita gitu ya, loh. Coach ya, yang beliau punya anak perempuan. Ini guru kita nih, dia punya anak perempuan. Anak perempuannya dilamar sama laki-laki. Berarti kan mantu ya, mantunya nih. Nah, si guru kita ini ngomong ke mantunya, which is mantunya itu adalah suami dari anaknya. Kamu usia 35 harus sudah punya 2 istri. Yang ngomong bapak mertuanya. Saya nggak ikutan ya Pak. Itu nyarinya di mana ya, Mbak? Nyarinya di mana mertua kayak begitu gitu ya? Saya nambahin lagi satu lagi kok. Saya tidak melarang tapi tidak ikutan. Nah, nambah satu lagi nih. Jadi begini, kalau istri saya ya, tadi kan kaitan poligami. Kalau istri saya bilang begini, Abah, kalau Abah memang ada rencana poligami, ya kata istri saya tidak akan melarang, ya. Karena poligami itu begini ya gitulah ya. Jadi udah ngerti lah hukumnya, rukun-rukunnya apa segala macam gitu. Dan poligami kalau seorang wanita yang solehah ya yang mengerti agama dengan baik harusnya tidak menentang poligami dari suaminya gitu. Itu kata istri saya. Tapi ingat Abah, poligami itu harus adil kata istri saya. Harus adil. Nah, sekarang Abah kasih kepada saya apa? Oh, tempat tinggal. Oh, harus dikasih tempat tinggal dia juga. Kendaraan, oh harus kasih kendaraan. Apalagi Abah kita berangkat umroh, kita keluar negeri, oh harus kasih yang sama seperti itu. Apalagi ya, Abah belikan saya perhiasan, oh harus kasih juga perhiasan seperti itu. Gitu kan? Dan itu syarat-syaratnya kata istri saya. Ya, kebayang nggak tuh? Bahkan kalau Abah mau, saya carikan calonnya. Begitu kata istri saya. Tapi masalahnya Mas Ari, Coach, tokennya sama dia semua. Gimana mau ada loh tokennya lo yang pegang? Diplomat unggul ya ternyata istri ya. Jadi istri saya ini NLP practitioner juga. Dia tahu how to manage lah. Jago banget. Cara menjaga suami. Thank you untuk keseruannya nih. Nah, cuman ini ada satu pertanyaan penting banget kayaknya nih. Dari Roslani 35. Assalamualaikum. Saya mohon saran dari ibu dan bapak narasumber. Saya berasal dari keluarga broken home. Almarhum bapakku menikah lagi dan ibuku sakit jiwa. Aku menikah dengan suami yang nggak ngerti ilmu agama. Yang ngerti. Dengan suami yang ngerti ilmu agama. Tapi belum selesai nih pertanyaannya baru kepencet. Jadi pertanyaannya apa ya? Yang kondisinya sakit seperti itu ya berarti karena gini ya, Allah membolehkan cerai, bahkan di Al-Qur'an ada surat khusus ya, at-talaq. Ya mungkin untuk ini apa?
memberi ruang manusia-manusia yang doif ya memang sudah kalau dilanjutkan memperburuk keturunan gitu ya, memperburuk salah satu gitu. Kalau di yang saya tahu ya, saya belajar family terapi, jadi perceraian itu bagian dari ilmu pernikahan justru ya. Jadi seperti yang Pak Dokter bilang tadi, aduh saya lupa namanya Pak Angga ya, Mas Angga ya. Oh, Abah ya. Kan organisasi terkecil itu kan pernikahan ya, suami dan istri. Nah, kalau di pernikahannya itu sakit, itu tuh ngaruhnya tuh kemana-mana gitu loh. Nah, ketika sudah sakit, bercerai, kayak lagi stroke, diputusin gitu, itu yang akan sehat itu banyak sekali gitu ya. Keluarga besar kedua belah pihak, keturunan gitu ya, masa depan si anak gitu. Nah, itu dipelajari di family terapi di yang saya pelajari waktu kuliah ya. Jadi apa namanya recovery pasca divorce gitu, untuk supaya masing-masing anggota keluarga kembali berfungsi ya. Jadi kalau udah toksik banget tuh, udah kalau diterusin tuh malah si anak nggak bisa berfungsi menjadi dirinya gitu ya, udah malah kayak tumbuh di wadah yang isinya racun gitu loh. Nah, dengan adanya divorce gitu ya, tapi catatannya divorce yang harus di-healing gitu ya. Akhirnya masing-masing anggota keluarga kembali menjadi dirinya, terkoneksi lagi dengan keluarga inti dia gitu, misalnya si pasangan masing-masing gitu ya, dan anak-anaknya, dan peran dia sebagai dirinya utuh lagi gitu. Oke. Ya ini kalau kita ikutin pertanyaannya nggak selesai-selesai nih, Mas Ari, Abah, sama Mbak Rena, karena nggak putus-putus gitu loh. Jadi untuk kita wrapping up nih Mbak Rena, ini terkait dengan topik layangan putus tadi, seberapa penting sih untuk kita kunci nih ya, seberapa penting sih niat dan juga ikhtiar untuk mengenali diri, terutama untuk kenal journey kita, sehingga kita beneran bisa tahu apakah kita punya luka apa enggak. Seberapa penting ini kaitannya dengan kebahagiaan kita dalam rumah tangga kita nantinya, Mbak Rena? Penting banget ya. Jadi itu justru modal utama ya. Jadi kan kalau yang banyak berkembang di masyarakat, modal buat nikah, duit udah berapa, pekerjaannya apa gitu ya, terus rumahnya gimana, mobilnya gimana, gedung, bukan yang itu sebenarnya. Yang paling penting banget itu diri kita siap atau enggak gitu loh, diri kita ngeh atau enggak, punya luka misalnya gitu ya, ada di posisi apa misalnya. Dan malah saya tuh kepikir gini, harusnya sebelum menikah itu ada kayak assessment dulu ya, minimal ngecek gitu, oh ternyata saya siap, kalaupun misalnya saya ada sakit misalnya, seberapa besar kuda-kuda yang harus saya pasang misalnya, atau P3K apa misalnya kalau ada masalah. Begitu mungkin ya Pak Indra ya. Iya, nanti kalau suatu saat nih Abah sama Mas Ari, assessment ini kita juga siapkan di DK, seru banget nih Mbak Rena, nanti bisa ikut bantu assess kayaknya nanti nih. Apakah sebelum nikah jadi tahu nih, gue punya luka nggak sih? Jangan sampai gue terjun bebas gitu loh. Iya, benar, itu kali ya? Betul. Waduh. Monggo, Abah, Mas Ari. Ini pertanyaan terus meluncur sepertinya ya. Apalagi kalau digabung dengan pertanyaan yang di sesi keputus tadi. Wah, ada tambah banyak tuh ya. Aduh. Kayaknya topik ini juga topik yang tetap menarik sih untuk dibahas, karena ibaratnya ujungnya mungkin punya result yang sama, yaitu bercerai atau selingkuh gitu ya. Tapi ternyata akar sebelumnya itu berbeda-beda ya Coach ya. Ada yang memang punya luka batin, ada yang memang di rumah tangganya komunikasi kurang, ada yang memang lelakinya yang genit gitu, atau istrinya yang terlalu dominan gitu kan. Banyak sebenarnya akar-akar dari terjadinya perselingkuhan itu gitu. Tapi yang dilihat banyak orang adalah result terjadinya selingkuhnya itu. Jadi pihak tersalahnya si pelakor dan juga selingkuhnya itu ya. Kalau udah pelakor ya pasti salah ya. Kadang-kadang wanita didekati yang menikah atau ada hubungan itu, dia kadang nggak tahu kalau pria itu udah punya istri kadang gitu kan.
dia juga nggak mau berada di posisi itu gitu. Dia pikir Iya. laki-lakinya adalah dia baru tahu gitu, atau mungkin ini calon jodohnya. Ya kita juga Iya. nggak bisa menyalahkan itu juga, dan bisa-bisa dia juga sebenarnya nggak mau jadi kalau Betul. nikah pun nggak mau suaminya selingkuh gitu. Ya ini sebuah posisi banyak cabang yang bisa kita bahas gitu di next ini kayaknya next tema nih, kayaknya menarik banget nih. Ini untuk yang belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf ya. Kayaknya memang tidak semua bisa akomodir untuk kita jawabkan ya. Dan juga mungkin Masuk aja ke sini, ke bawah. Masuk ke ini grup. masuk grup aja teman-teman semua, dan juga mungkin kakak, ayah, bunda semua yang mau ikutan di grup.diskusikeluarga.com. Nanti masuk ke dalam, kita akan ketemu dengan banyak sekali teman-teman yang lain. Ada Coach Indra juga, ada Abah, ada Mbak Reni juga, Mbak Rena juga, insya Allah mungkin nanti kita juga, dan juga banyak yang mungkin sedang mengalami sebuah permasalahan, bisa kita selesaikan bareng gitu. Ini menarik banget berada di sini. Yuk ikut sama-sama di grup.diskusikeluarga.com gitu. Mungkin mau tambahin, Mbak? Itu aja teman-teman, udah terwakili lah. Bagaimana, Monggo Coach? ditutup Mas Ari. Ya. Atur nuhun ya Mbak Rena. Makasih, Mbak Nuhun, Rena. iya, maaf kalau ada kurang. Ini seru kok nih. Terima kasih yang udah ikutan di sini. Yang ini insya Allah masih bisa ke-save ya teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan di perbincangan sisa terakhir nih ada sekitar kali ya setengah jam terakhir nih ya. Mudah-mudahan juga tetap bisa diambil manfaatnya dan ikut bergabung di grup kita. Tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Tete. wabarakatuh. Pamit ya, Terima kasih Bapak. semua. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.